wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa kullu ma qaddamna dhikrahu fa huwa qawlu ahli sunnati wa a'immatin nasi fil fiqhi wal hadithi ala ma bayyannahu wa kullu qawlu Malik wa minhu mansusun min qawlihi wa minhu ma'lumun min madhhabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah, ketika menjelaskan tentang perkataan al-Imam Malik as-Saghir, Malik kecil Ibnu Abi Zaid al-Qayrawani, wa kullu ma qaddamna dzikrahu, semua yang kami sebutkan sebelumnya, fahuwa qawlu ahli sunnah, dialah mazhab pendapat ahli sunnah, wa a'immatun nas, dan inilah pendapat para ulama fil fiqhi wal hadithi ala ma bayyannahu, baik ulama-ulama fiqih maupun ulama-ulama hadis sebagaimana yang telah kami jelaskan. Wa kulluhu qawlu Malikin, semuanya adalah merupakan perkataan Malik. Faminhu mansusun min qawlihi, sebagian terambil daripada perkataannya langsung. Wa minhu ma'lumun min madhhabihi, sebagian diketahui dari madhabnya. Jadi inilah i'tiqad ahlu sunnah dari madhab Malikiyah, yang mana dia merupakan madhab ahli sunnah tentang apa yang siokianya diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Naam. Qala Malik qala Umar bin Abdul Aziz sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'di sunanan al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah wastikmalun li ta'atih wa quwwatun ala dinillahi ta'ala laysa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala nadhru fima khalafaha man ihtada biha muhtadin wa man istunsira biha nusira wa man tarakaha wattaba'a ghayra sabilil mu'minin walahu Allahu wa ma tawalla wa aslahu wallahu Allahu ma tawalla wa aslahu jahannam wa sa'at masira. Qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullah, qala Umar bin Abdul Aziz, berkata Umar bin Abdul Aziz, sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulatul amri min ba'di sunanan, sesungguhnya Nabi telah menjelaskan jalan-jalan beragama, dan demikian juga para pemimpin yang datang setelahnya. Al-akhdhu biha tasdiqun li kitabillah, mengambil jalan tersebut, mengikutinya adalah merupakan bagian daripada membenarkan apa yang terdapat dalam kitabullah, karena kita disuruh untuk mengikuti Rasulullah. Kana lakum uswatun fi Rasulillah, sungguh terdapat dalam diri Rasulullah contoh suri tauladan bagi kalian. Wa atiullaha wa atiur rasula wal amri minkum, patuhilah Allah, Rasulnya, dan Rasulnya, patuhilah Allah, patuhilah Rasulnya, dan para pemimpin dari kalian. Ya, jadi mengambil jalan mereka, mengikuti jalan mereka adalah merupakan bagian dari pembenaran terhadap kitabullah, wastikmalun li ta'atihi, menyempurnakan ketaatan kepada Allah, wa quwwah ala dinillahi ta'ala, mengambil jalan mereka adalah merupakan modal kekuatan dalam agama Allah ini. Laisa li ahadin tabdiluha wala taghyiruha wala nadharu fima khalafaha, tak layak seorang pun untuk mengganti jalan tersebut, merubahnya, atau melirik jalan lain yang menyelisihi jalan Nabi SAW dan para pemimpin setelahnya. Man ihtada biha muhtad, yang mengambil petunjuk
Dari jalan ini dialah yang mendapat petunjuk. Wa man istunsira biha nusir. Barang siapa yang menjadikan jalan ini sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, Allah akan tolong, Allah akan menangkan. Dan itu sudah terbukti, manakala mereka mengikuti jalan Nabi, Allah menangkan mereka. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkan jalan tersebut, wattaba'a ghaira sabilil mu'minin, memilih jalan selain daripada jalannya orang-orang beriman, wallahu Allahu ma tawalla, Allah akan biarkan dia dalam keterombang-ambingannya, wa aslahu jahannama, Allah akan menggiring dia ke neraka jahannam, wa sa'at masirah, itulah seburuk-buruk jalan. Inilah jalan beragama yang lurus. Yang mengambilnya akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat petunjuk. Yang menyelisihinya akan digiring ke neraka jahannam, seburuk-buruk tempat. Naam. Qala Malik, a'jabani azma Umar radhiyallahu anhu. أعجبني عزم عمر رضي الله عنه في ذلك فرضي الله عنه ما كان أسلبه في سنة ما كان أسلبه في سنة وأقومه ما كان أسلبه في سنة وأقومه بها. نعم. قال مالك, berkata Malik, أعجبني عزم Umar, aku kagum dengan azamnya Umar, keinginan kuat Umar radhiyallahu anhu fi dzalik, dalam hal itu, dalam mengikuti jalan Nabi yang mulia SAW dan jalan Abu Bakar yang datang setelahnya. Fa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, maka ana aslabahu fi sunnah, alangkah kuatnya dia dalam menjalankan sunnah, wa aqwamahu biha, alangkah lurusnya dalam menjalankan sunnah. Naam. Wa qala fi mukhtasar al-mudawwanah وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق السبع سماواته دون أرضه. وقال في مختصر المدونة, berkata Imam Malik dalam kitabnya ringkasan Al-Mudawwanah, وأنه تعالى فوق عرشه, bahwasanya Allah itu di atas arasnya, bidzatihi, zatnya di atas arasnya. Ini perkataan Malik rahimahullah dalam kitabnya Al-Mudawwanah, dalam mukhtasarnya, fauqa sab'i samawatihi, di atas seluruh langitnya, duna ardihi, bukan di bumi. Inilah perkataan Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, dan ini pula lah perkataan Syafi'i rahimahullah. Maka sungguh aneh yang bermadzhab Syafi'i tidak mengambil akidahnya. Mengambil akidah bukan daripada akidah Imam Syafi'i rahimahullah, hanya mencomot bagian fikihnya saja. Ya, sungguh aneh mereka mengklaim bermadzhab Syafi'i tapi hanya diambil bagian fikih saja, akidah mereka tinggalkan. Karena akidah Syafi'i adalah akidah Malik, akidah Malik adalah akidah para sahabat. Akidah para sahabat adalah akidah Nabi SAW dalam menetapkan nama-nama Allah. Ya, dengan keyakinan nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut adalah sempurna, tak sama dengan sifat-sifat makhluk. Naam. أحسن الله إليكم. قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب المالكي شارح رسالة بن أبي زيد من المشهورين بالفقه والسنة رحمه الله تعالى. قال في شرحه لرسالة ومعنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك وهو قول تعالى ثم استوى على العرش الرحمن. Qala qawlu al-Imam Abi Bakar Muhammad bin Mauhib al-Maliki. Ini masih al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan perkataan ulama-ulama mazhab Malikiyah. Jadi sudah banyak disebutkan dari perkataan para nabi. Ya, semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad mengatakan Allah atas arasnya. Kemudian perkataan Nabi Muhammad dalam sunnahnya. Kemudian perkataan para sahabat. Setelah itu perkataan para tabi'in. Setelah itu perkataan imam yang 4, sebelumnya tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in, kemudian perkataan imam yang 4. Dia telah jelaskan perkataan Abu Hanifah, perkataan ulama-ulama Hanafiyah, kemudian dia menjelaskan perkataan Imam Malik, dan masih dalam penjabaran perkataan ulama-ulama Malikiyah. Sebelumnya perkataan Ibn Abi Zaid, ini syarahnya, perkataan Abu Bakar Muhammad bin Mauhib al-Maliki yang menjelaskan kitab Risalah Ibn Abi Zaid al-Masyhur. Ya. Al-Musyirani bil fiqh wa sunnah rahimahumullah, yang keduanya terkenal dengan keutamaannya dalam ilmu fiqh dan sunnah. Ya.
Qala fi syarhihi lirisalah, berkata Imam Abu Bakar ya dalam kitabnya Risalah ya menjelaskan risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wa ma'na fawqa wa ala wahidun, makna fawqa ya dan ala adalah sama-sama maknanya di atas, inda jami'il Arab, menurut seluruh bangsa Arab. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, maknanya Ar-Rahmanu fawqal arsy, di atas arsy. Makna ala dan fawqa sama menurut seluruh bangsa Arab. Wa fi kitabillahi wa sunnati rasulih tasdiqu dzalik, dan hal ini dibenarkan sebagaimana tertera dalam kitab Allah dan sunnah nabinya. Qauluhu ta'ala, ya wa huwa qauluhu ta'ala, firman Allah, thumma istawa 'alal 'arsyir rahman. Kemudian dia Allah Jalla wa Ala setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, thumma istawa 'alal 'arsy, dia pun bersemayam di atas arasy-Nya Ar-Rahman. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah. Naam. Wa qala ta'ala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dalam surat Furqan. Sekarang dalam surat Thaha, tadi Al-Furqan ayat 59. Sekarang dalam surat Thaha ayat 50 ayat kelima, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dialah Tuhan yang Maha Pemurah, di atas arasy-Nya bersemayam. Naam. Wa qala ta'ala fi wasfi khawfil malaikati yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman ketika menyifati bagaimana takutnya malaikat-malaikat kepada Allah. Yakhafuna rabbahum, mereka para malaikat takut kepada Rabb mereka Allah, min fawqihim, yang di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mereka melakukan apa yang diperintahkan. Malaikat takut kepada Allah yang di atas mereka. Sementara Jahmiyah mengatakan tidak ada Tuhan di atas. Di mana Tuhan? Di mana-mana. Ya, di atas tak ada, tapi di mana? Di mana-mana, lebih parah, sehingga menempati semua tempat-tempat yang buruk. Di mana-mana ada, na'udzubillah min dzalik. Tong-tong sampah, di lubang-lubang sampah, di WC-WC, ya, di patung-patung, di berhala-berhala. Lebih buruk perkataannya daripada ahlu Nasara, kaum Nasara, yang mengatakan Allah ada pada Isa. Mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Naam. Wa qala ta'ala ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salih. Allah juga berfirman dalam surah Fatir menjelaskan naik kepada Allah segala macam perkataan yang baik. Kata Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik semua perkataan yang baik-baik. Kita berzikir naik ke atas, kita baca Quran naik ke atas, kita beramar ma'ruf nahi mungkar naik ke atas, kita memberikan nasihat naik ke atas. Semua perkataan yang baik-baik naik kepadanya, nyanya kembali kepada Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalu salih, naik pula kepadanya semua amalan-amalan yang saleh yang kita lakukan. Ya, dibawa oleh malaikat, diangkat ke langit. Ya. Wa nahwu dzalika katsir, dan masih banyak semacam ini. Naam. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأعجمية أين الله فأشارت إلى السماء. Dan Rasulullah pernah bertanya kepada seorang budak, ya, di manakah Allah? Maka dia menunjukkan ke langit. Fa'asyarat ila sama, dia menunjukkan ke langit di atas. Inilah fitrah budak. Dia yakin Tuhannya di atas. Sementara ahli kalam kebingungan di mana Tuhannya. Bingung, sebingung-bingungnya. Sehingga mereka pun tak sepakat menunjukkan di mana Tuhan. Ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di samping, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam, bukan di dalam alam, bukan di luar alam. Ini sesuatu yang tidak ada. Nah. ووصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه عرج به من الأرض إلى السماء ثم من السماء إلى السماء إلى سدرة المنتهى ثم إلى ما فوقها حتى لقد سمعت صريف الأقلام. Nabi menjelaskan bagaimana dia dibawa oleh Allah SWT, dimi'rajkan, diperjalankan, ya, dari Masjid Al-Ihram ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dibawa ke langit. Terus sampai naik ke Sidratul Muntaha. Kemudian di atas Sidratul Muntaha sampai Nabi mengatakan laqad
sami'tu sarifal aqlam, sehingga aku mendengar ya suara pena yang bergerak menulis. Pena apa? Pena takdir. Di mana? Di Lauh Mahfuz. Nah. ولما فرضت الصلوات جعل كلما حبط من مكانه تلقاه موسى عليه السلام في بعض السماوات وأمره بسؤال التخفيف عن أمته فيرجع صاعدا مرتفعا إلى الله سبحانه وتعالى يسأله حتى انتهت إلى 5 صلوات وسنذكر تمام كلامه إن شاء الله تعالى عن قرب. Ya, ketika diwajibkan sholat 5 waktu, ya Nabi yang mulia SAW setiap kali turun dari berjumpa Allah Subhanahu wa taala disambut Musa di bawah. Ya. Kemudian Musa berkata kepada Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu? Kata Nabi, dia perintahkan aku salat 50 kali sehari semalam. Kata Musa, is'alhu takhfif. Mintalah kepada Rabbmu keringanan. Sesungguhnya inna ummataka la tatiqu, umatmu tak sanggup. Laqad jarrabtu bani Israila wa hum atwalu min ummatika a'maran wa aqwa min ummatika ajsaman. Aku telah coba kaumku Bani Israel, mereka lebih panjang umurnya daripada umatmu, mereka lebih kuat tubuhnya daripada umatmu, mereka tak mampu. Mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ya, fayarji'u sa'idan murtafian ila Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun naik kembali berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Yas'aluhu, meminta kepada Allah agar diringankan. Maka Allah kurangi, Nabi kembali pulang ke bawah, disambut Musa, berapa? Sekian, dikurangi 10. Umatmu tak sanggup, minta kepada Tuhanmu keringanan. Berkali-kali Nabi naik turun. Turun dari Allah, berjumpa Musa, kemudian naik kembali kepada Allah. Menunjukkan Allah di mana? Di atas. Heran kita bagaimana orang-orang Ahlul Kalam memaknai tentang Isra Mi'raj. Allah itu di atas, itu bicara sama Nabi, bicara sama siapa di atas? Nabi berjumpa dengan siapa di atas? Dikatakan bahwasanya salat itu tanpa perantara. Perintah salat tanpa perantara. Tak ada Jibril yang menyampaikan. Subhanallah. Jadi perkataan siapa yang dengar Nabi SAW kalau bukan perkataan Allah? Kata mereka bukan. Tak mungkin Allah berkata-kata dengan suara yang huruf dengar, itu sifat makhluk. Ya. Mereka menafikan. Jadi Nabi ke atas ngapain? Jumpa siapa? Untuk apa? Subhanallah. Turun ke bawah, kata Musa, berapa? Sekian, tak sanggup umatmu. Naik ke atas, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Ya. Sampai akhirnya 5 rakaat Nabi kembali turun. Jumpa dengan Musa, kata Musa, berapa? 5 rakaat. Mintalah lagi keringanan kepada Tuhanmu. Ya, aku khawatir umatmu tak mampu. Kata Nabi, laqad istahyaitu min rabbi. Aku malu naik kepada Tuhanku, minta keringanan lagi. Maka berkata Allah, hiya khamsun wa hiya khamsuna fil ajri. Wahai Muhammad, la yubaddalu qawladayya, tak bisa lagi dirubah ketentuan takdirku. Dia 5 sehari semalam, 50 kali ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan disebutkan perkara ini insyaallah tabaraka taala. Intinya Nabi ke atas itu jumpa siapa? Jumpa angin? Mustahil. Ke Sidratul Muntaha bicara sama siapa? Allah Jalla wa'ala. Ahlul Kalam menafikan Allah berbicara. Allah tak mungkin berbicara. Ya, rusaklah kita bicara Ahlul Kalam. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Qaulul imami Abil Qasim Khalaf ibni Abdullah al-Muqri al-Andalusi al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Qala fil juz'il awwali min kitab al-ihtida li ahli al-haqqi wal-iqtida min tasnifihi fi syarhi al-mulakhasi li Syekh Abil Hasan al-Qabisi rahimahullahu ta'ala an Malikin an Ibn Shihabin an Abi Abdullah al-Aghar wa Abi Salamata ibni Abdurrahman عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن استغفرني فأغفر له. نعم. Berkata Imam Abul Qasim Khalaf bin Abdullah al-Muqri al-Andalusi,
Al-Maliki. Ini ulama lain dari mazhab Malikiyah. Ya, namanya adalah kunyahnya Abdul Qasim Khalab bin Abdullah Al-Muqri Al-Andalusi. Nisbat kepada Andalus, dari negeri Andalusia, Spanyol. Al-Maliki bermazhab Malik rahimahullah. Dalam juz yang pertama dari kitabnya Al-Ihtida li Ahli Al-Haqqi wal Iqtida. Ya. Dari apa yang dikarang dalam Syarah Al-Mulakhas milik Syekh Abil Hasan Al-Qabisi rahimahullah ta'ala, dari Malik bin Syihab, dari Abi Abdullah Al-Aghar, dan Abi Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna, Tuhan kita turun, kulla lailatin, setiap malamnya, ila sama'id dunya, ke langit dunia. Karena langit itu banyak, 7 lapis yang terendah langit dunia. Yang kita lihat dari bintang-bintang yang begitu banyaknya, jumlahnya miliaran, galaksi yang miliaran, semuanya adalah merupakan perhiasan bagi langit dunia. Artinya dia semuanya di bawah langit dunia. Ya. Dan langit-langit semua adalah merupakan makhluk besar ciptaan Allah, menjadi atap bagi seluruh makhluk, memiliki pintu-pintu, memiliki penghuni-penghuni. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Dibukakanlah langit-langit seluruhnya, dan langit-langit memiliki pintu-pintu. Ada makhluknya di sana. Dari malaikat-malaikat Allah yang hanya Allah tahu berapa jumlahnya. Setiap sejengkal ada malaikat sedang berdiri, sedang rukuk, sedang sujud. Ya. Allah turun ke langit dunia setiap malamnya. Dan jangan tanyakan bagaimana dia turun. Yang pasti tidak sebagaimana turunnya makhluk. Yang jelas Allah tak pernah selama-lamanya dalam makhluk, dan tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Turunnya tak sama dengan turunnya malaikat, tak sama dengan turunnya manusia, dan seterusnya. Yang jelas dia turun. Dan kita harus pahami bahwasanya Allah memiliki sifat yang bernama Al-Ulu. Artinya sifat maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maksudnya Tuhanku yang maha tinggi. Ulama Ahlus Sunnah menyepakati sifatul ulu, sifat maha tinggi adalah merupakan sifatul zat, sifat yang melekat dengan Allah. Sifatul zat inilah sifat yang selama-lamanya melekat dengan Allah. Berarti selama-lamanya Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Meski dia turun ke langit dunia, tetap maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ya. Jangan dipahami sebagaimana turunnya makhluk. Dipahami Allah berarti akan melewati langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Tidak. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Yang jelas kita yakini Allah maha tinggi selama-lamanya di atas seluruh makhluknya. Ya. Kemudian dia mengatakan turun. Iya turun. Bagaimana? Jangan kau tanyakan bagaimana, karena dia tak jelaskan kepadamu bagaimana dia turun. Kapan? Hina yabqa thuluthul lail akhir, ketika bersisa 1/10 malam terakhir. Fa yaqulu, maka dia berkata, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa a'tiyah, siapa yang minta kepadaku aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah, siapa yang wa man yastaghfirni, yang minta kepadaku ampunan aku akan ampunkan dia. Ya. Ini menunjukkan Allah di atas. Nah, tafadhal. في هذا الحديث دليل على أنه تعالى في السماء على الأرض من فوق 7 سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال أهل العلم. Hadis ini menunjukkan Allah di atas arasnya. Fawqa 7 samawat, di atas 7 lapis langitnya. Min ghairi mumassah, bukan maknanya di atas menempel sebagaimana menempelnya seorang raja di atas singgasananya. Allah min ghairi mumassah. Ya. Masa yang masuk menempel. Allah di atas, bagaimana dia? Jangan tanyakan. Ya, min ghairi mumasatin wala takyib. Di atas seluruh makhluknya, bukan berarti di atas itu menempel. Allah tak butuh dengan makhluk semuanya, tak butuh kepada aras. Bahkan Allah lebih besar daripada aras. Bukanlah sebagaimana kalam bayangkan Allah itu berarti lebih kecil daripada aras, bagaimana raja lebih kecil daripada singgasananya. Berarti
Allah butuh kepada aras. Kalau andai kata raja arasnya dijatuhkan, maka sang raja akan jatuh. Kalau aras diambil berarti Allah jatuh. Ini ungkapan jahilnya mereka. Mereka menyamakan Allah dengan aras. Sebelum Allah ciptakan aras, Allah sudah ada. Subhanallah. Ya. Allah menciptakan aras, Allah tak butuh kepadanya. Bahkan aras yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ulama Ahlussunnah membedakan antara sifat bersemayam dengan sifat maha tinggi, al-ulu. Bersemayam namanya sifat istiwa. Mereka bedakan. Sifatul istiwa, sifat bersemayam itu sifatul af'al. Sifat kembali kepada perbuatan Allah. Bukan sifatul dzat. Apa beda antara sifatul af'al dengan sifatul dzat? Sifatul dzat sifat yang melekat dengan Allah selama-lamanya. Seperti mendengar, melihat. Selama-lamanya Allah mendengar, melihat, hidup, puasa, ilmu. Selama-lamanya. Adapun sifatul af'al, sifat yang kembali kepada perbuatan Allah. Ini adalah sifat-sifat yang kembali kepada kehendak Allah. Kapan mau dia buat, dia buat. Seperti sifat turun, sifat datang di hari kiamat, sifat murka kepada sebagian makhluk. Sifat cinta kepada sebagian makhluk, ini namanya sifat, ini namanya adalah sifatul af'al. Dan bersemayam masuk ke dalam sifatul af'al, artinya terserah kepada kehendak Allah. Kapan dia mau bersemayam? Seharusnya bersemayam. Bisa dibedakan? Hah? Maha tinggi itu sifat apa tadi? Zat. Meski dia mengatakan turun ke langit dunia, dia maha tinggi selama-lamanya atas seluruh makhluknya. Ya bagaimana turunnya Ustaz? Jangan tanyakan bagaimana. Ya. Muncul berbagai macam pertanyaan. Ketika Allah turun, siapa di atas aras? Dia membayangkan Allah SWT sebagaimana makhluk. Kenapa kau tanyakan? Allah enggak jelaskan, kenapa kau tanya? Diam. Subhanallah. Ya. Dianggapnya Allah seperti manusia. Raja ketika turun dari arasnya, berarti tak ada lagi raja di atas aras. Itu raja manusia. Ini raja di raja, Rabbul Alamin. Yang tak butuh kepada aras. Subhanallah. Kama qala ahlul ilmi, inilah perkataan para ulama. Jadi Allah makna bersemayam bukan mumasa harus nempel dengan aras. Allah tak butuh kepada aras. Bukan maknanya Allah diliputi aras berarti arasnya besar daripada Allah. Tidak, Allah maha besar. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, maksud itu yang maha tinggi. Maha tinggi, maha besar. Ya, makna maha besar, memang Allah maha besar daripada segala-galanya. Semua makhluk kecil. Bagaimana pula Allah Jalla wa'ala dapat dikatakan dikuasai oleh aras, diliputi aras, lebih kecil daripada aras? Perkataan bohong, dusta. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa dalilu qawlihim ayda minal Qur'ani qawluhu ta'ala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Wa qawluhu ta'ala thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Wa qawluhu ta'ala إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي وقوله تعالى ليس له دافع من الله ذي المعارج والعروج والصعود. Dan dalil mereka tentang Allah di atas dari Quran banyak, di antaranya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pemurah di atas aras yang bersemayam. Kemudian ayat lainnya tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia bersemayam di atas aras. Setelah menciptakan langit dan bumi dan menamasa ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Tak ada bagi kalian dari selain Allah yang mampu menjadi wali penolong bagi kalian ataupun memberi syafaat. Juga firman-Nya idzan labtaghaw ila dzil 'arsy sabila. Qul law kana ma'u alihah, katakan Muhammad sekiranya ada tuhan-tuhan bersama Allah, pastilah mereka akan naik ke aras, ingin merebut kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala, pemilik aras. Labtaghaw ila dzil 'arsy, pasti mereka akan menuntut kepada pemilik aras sabila, jalan ke sana untuk merebutnya. Tak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah juga berfirman, ta'arujul malaikatu war-ruh ilaihi. Naik kepada Allah malaikat-malaikat dan Jibril, ar-ruh Jibril maknanya. Ya, Allah berkata kepada Isa alaihissalam, "Inni mutawaffika." Isa, aku akan menidurkan engkau. Ketika Isa akan disalib oleh Bani Israel, Yahudi, Allah menidurkannya. Wa rafi'uka ilayya, kemudian mengangkat engkau kepada saya. Allah bawa Nabi Isa ke langit. Ya. Menunjukkan Allah di atas. Wa rafi'uka ilayya, akan mengangkatmu kepada saya. Nah, kemudian juga firman Allah, laisa lahu dafi'un, tak ada yang dapat menolong seseorang dari Allah, minallahi dzil ma'arij, dari Allah pemilik al-ma'arij. Al-ma'arij adalah segala macam bentuk jenjang ke atas, yang mana makhluk-makhluk naik ke atas kepada Allah dari malaikat-malaikatnya. Ya, dan semua urusan Allah atur dari langit ke bumi, kemudian naik kepada Allah semua urusan tersebut. Naam. وقال مالك ابن أنس الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. Malik bin Anas berkata, ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, tak sama dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat Nabi. Ya. Malik bin Anas bukanlah dia anak daripada Anas bin Malik, tidak. Tak ada hubungan antara Anas bin Malik dengan Malik bin Anas. Allah Azza Jalla di langit, kata beliau. Allah di atas langit dan ilmunya di setiap tempat. Tak ada tempat kecuali di sana ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Naam. يريد والله أعلم بقوله في السماء على السماء كما قال تعالى ولأسلبنكم في جذوع النخل وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء أي من على السماء يعني على الأرض وكما قال تعالى فسيحوا في الأرض أي على الأرض. Perkataan Imam Malik, Allah di langit, fis sama, makna fi, di dalam bahasa Arab. Di bisa bermakna atas, di langit maknanya di atas langit. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, contohnya ketika Firaun marah kepada para tukang sihirnya yang beriman kepada Musa, dia mengancam. Apa ancaman Firaun? La usallibannakum fi judhu'in nakhli. Saya akan menyalibkan semua fi judhu'in nakhli, di pohon-pohon kurma. Makna di sini fi bermakna ala, di atas pohon-pohon kurma. Karena mereka di atas, digantung di atas pohon-pohon kurma, disalib di atas. Jadi makna fi di sini bermakna ala. Sama dengan Allah fis sama, bukan dalam langit tapi di atas langit. Contoh lainnya Allah berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan dia yang di langit? Maknanya dia yang di atas langit, karena Allah bukan dalam makhluknya. Fi bisa bermakna ala. Contohnya Allah berfirman, berkata kepada manusia, "Fasihu fil ardi." Berjalanlah di bumi, bukan makna di bumi, di dalam bumi, tapi di atas bumi. Jadi dalam bahasa Arab fi bisa datang bermakna ala, di atas. Ya, kata Allah, famsu fi manakibiha. Berjalanlah pada bumi-bumi ini. Maknanya bukan di bawahnya tapi di atas permukaan bumi. Naam. وقيل لمالك الرحمن على الأرش استوى كيف استوى؟ قال مالك رحمه الله تعالى لقائله استواؤه معقول وكيفيته استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك عن هذا بدعة وأراك رجل السوء. Wakil dari Malik, Imam Malik pernah ditanya. Ini adalah pertanyaan yang tidak disukai Malik rahimahullah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, wahai Imam Malik, kaifa istawa? Bagaimana Allah bersemayam? Kata Malik rahimahullah kepada orang yang bertanya tersebut, istiwa'uhu ma'qulun. Allah bersemayam dapat dicerna dengan akal sehat, logika manusia mencernanya. Ya, yang namanya ketinggian itu merupakan sifat kemuliaan bagi makhluk dan bagi Allah. Ya. Maka kata dia, ma'qul, logis, Allah di atas arsy logis. Wa kaifiyatu majhulah, tapi bagaimana dia bersemayam? Majhulah, tak diketahui, karena dia tak menjelaskan.
Dan tak ada hamba yang tahu tentang Allah. Wa su'aluka an hadza bid'ah. Pertanyaanmu ini bid'ah. Para sahabat mereka imani Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala istawa. Tak ada sahabat yang bertanya bagaimana Allah bersemayam sebagaimana engkau bertanya. Sahabat tak bertanya, para tabi'in tak bertanya, tabi'ut tabi'in tak bertanya karena mereka paham. Menerima maknanya, konsekuensinya. Datanglah generasi yang belakangan menganggap para salaf itu, orang terdahulu itu sederhana, mereka tidak jeli, mereka tidak cerdas. Muncullah perkataan as-salafu, ya as-salafu aslam. Memang benar orang terdahulu itu lebih selamat, tapi al-khalafu a'lam wa ahkam. Yang datang belakangan lebih mengetahui dari mereka yang terdahulu, lebih bijaksana daripada mereka terdahulu. Maksud mereka apa? Salaf itu enggak bertanya tentang perkara sifat, itu menunjukkan mereka umat yang sederhana, bersahaja. Umat datang setelah mereka lebih cerdas, lebih pintar, sehingga mereka bertanya, sehingga mereka memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Inilah yang mereka mau. Subhanallah. Kata Malik, ini bid'ah, tak ada contohnya. Wa araka rajulu su'. Wa araka rajula su'in. Kulihat engkau adalah orang buruk. Dalam beberapa riwayat, keluarkan dia dari majlisku. Dia pun dikeluarkan daripada majlis Imam Malik rahimahullah. Naam. وقال أبو عبيدة في قوله تعالى الرحمن على الأرش استوى أي على قال وتقول العرب استويت فوق الدابة وفوق البيت. Abu Ubaidah dalam firman Allah SWT yang berbunyi Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, dia berkata ay 'ala, makna istawa 'ala, di atas arsy. Wa taqul al-arabu, orang Arab mengatakan istawaitu fawqa ad-dabbati wa fawqa al-bait, aku berada di atas rumah atau di atas tungganganku. Terus secara bahasa, berapa sisa waktu? 6 lagi. Tafadhal. Wa kullu ma qaddamat dalilun wadihun fi ibtali. Kullu ma qaddamtu. Wa kullu ma qaddamtu dalilun wadihun fi ibtali qawli man qala bil majazi fil istiwa. Wa ana istawa bima'na istawla li'anna al-istila fi lugha al-mughalabah wa innahu la yughalibu ahad. Wa min haqqil kalami an yuhmila ala haqiqati. Kita cukupkan di sini insyaallah. Pembahasan ini kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Bantahan ulama tentang orang-orang yang menafsirkan istawa bersemayam dengan tafsiran istaula. Maknanya menguasai. Allah menguasai aras. Kalau menguasai aras, Allah menguasai seluruh alam, bukan hanya aras. Mengapa dikhususkan aras? Kemudian kata-kata thumma stawa, kemudian dia pun bersemayam. Kok diartikan kemudian dia menguasai aras? Berarti sebelumnya aras gak dikuasainya, baru dikuasainya. Dan ini perkataan batil. Nanti dibantah insyaallah minggu akan datang. Jika masih ada umur kita, masih hidup, masih segar, masih ada ajal, insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.